Oke, baik. Ini kami, saya DPL bersama mahasiswa KM 6, kami akan melaksanakan FKKS ya di sekolah sasaran, yaitu di SD Jemim Tonsea Lama. Nah, FKKS ini salah satu sebenarnya kegiatan yang memang wajib dilakukan secara luring ya. Dan saya memang memilih untuk melaksanakan secara luring dan datang secara langsung ke sekolah mendampingi mahasiswa. PKS itu adalah forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Ya, mungkin mahasiswa ada yang mau disampaikan? Ayo, apa? FKKS itu ngapain? Jadi FKKS itu kita akan mempresentasikan dan memaparkan kepada pihak sekolah dan juga DPL mengenai program-program kerja apa yang akan kita lakukan sampai akhir penugasan di sekolah tersebut. Berkaitan dengan apa? Literasi Dan numerasi, adaptasi teknologi, juga mitigasi bencana, dan pojok baca. Oke, nanti akan kami tampilkan bagaimana kegiatan ini berlangsung. Terima kasih. Kepala atas, kaki bawah, saya tidak lupa. 1, 2, 3. Maju, maju, mundur, mundur, saya tidak lupa. Maju, maju, mundur, mundur, saya tidak lupa. Maju itu muka, mundur itu belakang. Maju muka, mundur belakang, saya tidak lupa. Pagi saya memakan nasi dengan ayam santan. Dan siangnya aku makan nasi dengan ayam hijau. Dan sorenya aku makan nasi dan berendam. Malamnya aku makan jajanan dan nasi lauknya buat selesai itu aku siap-siap tidur untuk sekolah besok pagi. Oke, tepuk tangan. Belajar, tidur, bangun, bermain HP, siram malam, dan tidur. Main HP enggak tinggal ya. baik. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih untuk guru, kepala sekolah dan juga dosen pembimbing lapangan. Dengan hormat saya sebut dosen pembimbing kami Bapak Romi Mitra, DDMPD, Ibu Kepala Sekolah SD Jemim Tonsea Lama, Ibu Stelni Filisan SPD, serta guru-guru dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Nah, sekarang ini kami akan mempresentasikan program-program kerja kami dari tim khusus mengajar angkatan 6 di penempatan SD Jemim Tonsea Lama. Namun sebelum kami mempresentasikan program-program kerja kami akan berdoa dulu dan doa akan dipimpin oleh teman saya Utari sendiri. Dipersilakan. Oke, baik, sebelum kita memulai FKKS pada hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa menurut agama yang kepercayaan saya, yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih atas doanya Utari. Dan sekarang ini saya akan memaparkan program-program kerja kami, dimulai dari program kerja untuk bagian literasi. Di bagian literasi, kami memiliki beberapa program kerja. Yang pertama itu Read Aloud, yaitu kita akan membacakan murid-murid cerita atau cara-cara teks, dan setelah kita membacakan teks-teks tersebut kepada anak-anak, kita akan memberikan pertanyaan seputar teks yang telah dibacakan untuk melihat apakah mereka paham atau mengerti dengan cerita yang sudah kami bacakan. Sasarannya yaitu kita prioritaskan kepada kelas 5, namun sewaktu-waktu jika memungkinkan kami bisa melakukannya di kelas-kelas lain. Yang kedua yaitu 3 vocab in a day. Nah, ini program bahasa Inggris, jadi kami akan meminta kepada siswa-siswa untuk
untuk menulis 3 kata per hari dalam bahasa Inggris. Gimana? Yang ketiga itu retell story with creative. Jadi di sini kita akan membacakan sebuah cerita kepada murid-murid. Nantinya murid-murid tersebut akan diminta untuk menceritakan kembali cerita tersebut, tetapi dalam bentuk gambar. Nah, setelah dalam bentuk gambar itu akan disertai pertanyaan, seperti apakah gambar tokoh tersebut, latar belakang ceritanya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adalah memirsa. Jadi di sini kita akan menugaskan siswa agar bisa membagikan informasi tentang 2 hal menarik dan 1 hal yang baru yang telah dia pelajari dari buku yang telah dia baca. Penyampaiannya dilakukan seperti seorang reporter. Jadi mereka akan berperan sebagai reporter untuk menceritakan sesuatu hal yang baru yang dia dapat dan informasi apa yang telah dia dapat dari cerita yang baru dia baca tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir ialah English Day. Jadi English Day ini akan berlaku di kelas yang kita akan masuki. Misalnya hari ini kami akan masuk di kelas 5. Jadi di kelas 5 kami akan mengoptimalkan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya ada, Kak mau izin ke toilet, tapi dia bakal tanya, Kak bahasa Inggrisnya izin ke toilet apa? Setelah kita bilang, I wanna go to toilet, terus dia ucapkan. Nah, setelah minggu depannya pas kita masuk terus dia masih mengucapkan kata bahasa Indonesia, kita akan terus bilang, apa bahasa Inggrisnya kemarin sudah diajar begitu. Jadi itu lebih ke ingatannya mereka. Dan program kerja untuk bagian numerasi akan disampaikan oleh teman saya Jessica. Terima kasih. Jessica, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Sally yang sudah menjelaskan tentang program kerja bagian literasi. Pada saat ini saya akan mulai dengan program kerja numerasi. Yang pertama adalah program 5 menit bermain dengan angka favorit. Di sini kami akan memberikan tugas bagi para siswa untuk memilih salah satu angka favoritnya. Misalnya entah itu 100, 25, 68, dan sebagainya. Setelah mereka memilih salah satu angka tersebut, kami akan memberikan arahan kepada siswa-siswa masing-masing siswa untuk membuat operasi-operasi bilangan yang dapat menghasilkan angka tersebut. Misalnya kalau 100, kami akan arahkan seperti 50 kali 2 dapat 100. Nah, kalian silakan lanjutkan. Setelah itu program yang kedua hampir sama, yaitu membuat operasi bilangan yang dapat menghasilkan angka sesuai tanggal hari mereka belajar. Contohnya misalnya seperti hari ini tanggal 14, kami juga akan melakukan metode yang sama. Tapi bedanya dengan yang pertama, untuk yang proker yang angka favorit itu nanti mereka tempel, tapi kalau untuk yang sesuai tanggal itu mungkin hanya seperti pemanasan sebelum pelajaran dimulai, seperti itu. Berikutnya ada kuis soal numerasi menggunakan permainan ludo. Di sini kami akan mengkombinasikan permainan tradisional ludo dengan pelatihan soal-soal numerasi sederhana. Berikutnya ada pemanfaatan Teams Games Turnamen untuk peningkatan kemampuan numerasi. Jadi permainan ini dibuat secara berkelompok. Jadi seperti misalnya kami akan tempelkan kertas-kertas yang berisi soal, tapi kami tutup dulu sebelumnya. Kami akan tempel di papan tulis. Setelah itu sebelumnya kami akan memberikan pelajaran, misalnya pelajaran perkalian dan sebagainya. Berikutnya ada penggunaan papan pintar operasi bilangan. Jadi kami akan membuat semacam papan yang di dalamnya itu dapat digunakan sebagai alat peraga untuk meningkatkan kemampuan hitung siswa. Jadi papan ini nanti akan dibuat sefleksibel mungkin. Jadi papannya itu bisa untuk perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan, dan sebagainya. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Utari sendiri. Kepada Utari dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bapak dan Ibu-ibu.
Program kerja numerasi yang keenam ada memaksimalkan fasilitas alat peraga matematika. Nah, seperti yang kita ketahui ini juga merupakan request dari kepala sekolah bahwa sekolah itu sudah memiliki fasilitas alat peraga matematika. Lalu yang ketujuh ada GameSnake mengurutkan angka. Nah, di sini murid-murid akan berbaris dan di punggung mereka juga ditempelkan kertas bertuliskan angka, bilangan yang kecil hingga besar. Jadi mereka nih sebelum masuk kelas atau mungkin saat kelasnya mereka kan bakal ngacak, kita taruh HVS di punggungnya 21, 22, 23, 24. Tapi mereka diacak, berarti kita bilang, oke, diurutin menipe badan ya, mengurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi mereka bakal bekerja sama kayak, oh kita 21 kita di sini, kita 22 di sini, oh nanti ada 23 karena di sana gitu kan. Mereka saling berkolaborasi juga, bisa saling diskusi untuknya bisa yang lain juga boleh mau tahu, oh 23 lebih kecil kan dari 26, berarti kita di sini gitu. Boleh untuk biar mereka tahu lah, bisa lebih paham lagi. Ini sasarannya untuk anak-anak siswa kelas kecil 1, 2, dan 3 karena kami yakin untuk anak-anak kelas besar 4, 5, 6 pasti sudah paham lah ya 21, 22 dan lain-lainnya mereka pasti sudah familiar. Oke, selanjutnya adalah program kerja untuk bagian adaptasi teknologi. Di sini ada sesuai dengan pembekalan kami. Di sini kami akan melaksanakan sosialisasi platform Merdeka Mengajar. Oke, berikutnya adalah pembuatan konten edukatif. Sudah tidak asing lagi ya sekarang kalau banyak orang-orang itu nggak hanya influencer, nggak hanya content creator yang bikin konten-konten bareng sama anak-anaknya. Di sini juga kami akan membuat banyak konten-konten edukatif yang positif tentu saja bersama para siswa. Di dalamnya ini kami akan mengisi banyak-banyak hal-hal menarik seputar kampus belajar dan banyak kegiatan siswa lainnya. Berikutnya yang ketiga ada sosialisasi Quizizz sebagai media pembelajaran digital. Nah, Quizizz sendiri ini adalah salah satu platform edukatif berbentuk kuis interaktif. Nah, di sini kami akan melaksanakan sosialisasi tentang apa itu aplikasi Quizizz, bagaimana fitur-fiturnya, dan bagaimana membuat kondisi kelas itu untuk kuis atau untuk ujian. Ini bisa dipakai untuk ujian, bisa jadi lebih menarik dan lebih kompetitif gitu untuk anak-anaknya. Nah, yang terakhir adalah praktek menggunakan Microsoft Word pada siswa. Kita sudah tidak asing lagi lah ya bahwa penggunaan teknologi apalagi Microsoft 365 kayak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint sama Excel itu memang sangat amat penting untuk diketahui. Sekian untuk program adaptasi teknologi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ramona. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan fokus program kami. Yang selanjutnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan, yaitu mading. Selanjutnya, pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca. Untuk menyimpan buku-buku bacaan dan di atas semenarik mungkin untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi. Kemudian pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Nama programnya adalah pemilahan sampah. Mensosialisasikan kepada peserta didik tentang pentingnya serta cara membedakan sampah organik dan anorganik. Dan selanjutnya ada program daur ulang bahan bekas. Kemudian pembuatan apotek hidup. Memberikan arahan kepada siswa-siswa untuk membawa tanaman-tanaman obat ke sekolah yang nantinya akan ditanam bersama dan dipelihara secara rutin. Kami akan membuat proyek memelihara kacang hijau untuk para siswa. Nantinya selain akan dimintai untuk membawa 3 butir kacang hijau untuk mereka tanam di kelas mereka masing-masing, para siswa juga akan diminta untuk membuat laporan tentang perkembangan pertumbuhan kacang hijau mereka. Sekian dari saya. Selanjutnya program selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan memaparkan pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim, yaitu sosialisasi tentang gerakan penghematan listrik. Nah, selanjutnya itu program pengembangan karakter siswa. Yang pertama, sahabat pena. Kami akan
memberikan tugas kepada peserta didik untuk menulis surat kepada temannya. Kemudian selanjutnya itu Good Deeds Challenge. Nah, kami akan memberikan tantangan kepada siswa untuk melakukan tindakan baik setiap hari, misalnya membantu teman di sekolah atau berbagi makanan yang tidak membawa makanan atau lain sebagainya. Selanjutnya itu Week of Manners. Nah, selama seminggu kami akan mengadakan kegiatan mendedikasikan untuk mempelajari atau mempraktikkan sopan santun. Selanjutnya lomba mewarnai. Ini kegiatan di luar kelas. Nah, seperti sebelumnya kami telah melaksanakan lomba mewarnai. Siswa akan diajak untuk berkreasi dan berimajinasi untuk menggambar dan mewarnai. Selanjutnya yaitu melatih petugas upacara. Nah, di sini kami akan membantu siswa di setiap hari Jumat yang akan mengambil bagian di hari Senin untuk mempersiapkan diri di hari itu. Terima kasih, dikembalikan ke moderator.